Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang fikih puasa ya. Dan ini semoga bisa dipahami dan kemudian diamalkan terkait dengan bagaimana puasa. Dan ini saya tidak akan menjelaskan teknis caranya puasa seperti apa dan seterusnya, tidak, tapi karena kita levelnya S1 maka ini fikih puasa ini lebih pada gambaran umum atau pemahaman-pemahaman yang sifatnya umum dan juga ada hilafiah dari beberapa ulama. Yang pertama adalah kita harus memahami ya bahwa puasa itu adalah secara bahasa itu menahan, berhenti dari sesuatu. Nah, secara istilah syara saya kira sudah bisa dipahami. Puasa ini adalah sengaja dengan niat menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan pada siang hari mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga bermakna menghentikan perbuatan berupa syahwat perut dan faraj dari segala hal yang masuk ke dalam perut, baik berupa obat atau lainnya, pada waktu tertentu, yakni sejak terbit fajar kedua atau fajar sodik sampai matahari terbenam. Nah, saya kira ini sangat mudah ya dipahami. Kemudian adalah syarat wajib puasa, ini menurut jumhur ulama, maka yang diwajibkan puasa adalah yang pertama Islam, kemudian baligh, berakal, mampu, dalam hal ini maksudnya adalah sehat, dan dalam kondisi tidak bepergian. Ini yang wajib. Tapi yang nanti ada ketika kondisi bepergian, ini ada beberapa toleransi dan syarat ketentuan berlaku gitu ya. Kemudian rukunnya adalah niat. Ini menurut Syafi'i dan Maliki, maka ini harus kita niatkan untuk berpuasa, menahan keinginan perut dan faraj atau kemaluan atau dari sesuatu yang membatalkan. Ini juga menurut jumhur ya. Jadi yang mensyaratkan atau menjadikan rukun itu niat itu mohon maaf maksud saya yang menjadikan niat adalah sebagai rukun puasa adalah ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Kemudian untuk rukun yang kedua, menahan keinginan perut dan faraj atau dari sesuatu yang membatalkan puasa, ini adalah seluruh jumhur ulama mensyaratkan ini gitu. Kemudian syarat sah secara terperinci dari beberapa pandangan mazhab. Yang pertama adalah menurut Hanafiyah, syarat sah puasa meliputi niat, bersih atau suci dari haid dan nifas, kemudian kosong dari hal yang merusaknya, yaitu haid, nifas. Kemudian menurut Malikiyah, niat, suci dari haid, nifas, Islam, berakal, tepat pada waktunya. Kemudian menurut Syafi'iyah, Islam, berakal dan tamyiz, bersih dari haid dan nifas, niat sesuai dengan waktu puasa. Dan menurut Hanabilah, Islam, berakal atau tamyiz, niat suci dari haid dan nifas. Nah, maka dari sini akan muncul pertanyaan ketika misalnya bagaimana kalau kita baru kondisi suci, misalnya berhenti haid pada waktu subuh, artinya fajarnya kan sudah lewat pada waktu subuh, kemudian atau juga misalnya dalam kondisi jima atau habis berhubungan seksual, kemudian barangkali kelupaan mandi atau bagaimana gitu ya, artinya kita akan terlambat bersucinya gitu ya, tidak pada waktu fajar. Itu bagaimana? Kalau dari sini bisa dipahami bahwa boleh ya ketika kita misalnya pada waktu subuh itu baru suci dari haid, selama kita belum makan dan minum itu puasanya dianggap sah. Nah, jadi segera mandi. Cuman persoalannya adalah pada kewajiban sholatnya. Pada kewajiban sholat subuh itu kan juga harus terlaksana ya subuhnya. Jadi tetap diusahakan sebisa mungkin sholat subuh tepat pada waktunya dan kita bisa mulai puasa sejak dari waktu fajar itu. Nah, tapi seandainya terpaksanya ada kejadian yang kemudian terlambat mandinya, itu silakan bisa dilanjut saja. Gitu. Kemudian
terkait dengan qada puasa. Qada puasa di sini yang wajib diqada adalah puasa Ramadan, kemudian puasa kafarat yang sebagai denda, kemudian puasa nazar, dan puasa tatawu atau puasa sunnah. Ini menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Menurut ulama lainnya puasa sunnah tidak perlu diqada gitu. Kemudian waktunya mulai berakhirnya Ramadan sampai menjelang Ramadan berikutnya. Ini perlu dipahami ya, bahwa batas waktu qada puasa bulan Ramadan itu ya sejak berakhirnya bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal, sampai menjelang Ramadan berikutnya. Maka nanti ada konsekuensi ketika terlambat melakukan qada Ramadan itu. Misalnya Ramadan yang tahunnya udah kelewat, udah ketemu Ramadan berikutnya. Nah, nanti ketentuannya akan dibahas di slide berikutnya. Dianjurkan menyegerakan dan tatabu berkesinambungan tapi tidak wajib. Jadi dianjurkan menyegerakan, tapi untuk mensyaratkan berkesinambungan atau kontinu itu tidak wajib. Misalnya utangnya 6 dibayar atau diqada 6 langsung, itu tidak wajib, tapi hanya dianjurkan. Jika ditangguhkan, maka misalnya ketemu Ramadan udah 2 Ramadan, maka yang didahulukan adalah Ramadan kini dulu, lalu qada ditambah kafarat atau fidyah. Ini menurut jumhur. Tidak boleh pada waktu terlarang puasa. Jadi misalnya qada puasa tahun kemarin belum terlaksana, sekarang sudah ketemu Ramadan berikutnya, itu teknisnya adalah kita melaksanakan Ramadan tahun ini dulu, baru setelah itu melakukan qada Ramadan yang tahun kemarin gitu, dan disertai dengan fidyah. Nanti ketentuannya akan dibahas lebih lanjut ketika membahas fidyah. Dan qada puasa juga tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang puasa. Kemudian puasa qada oleh wali mayit itu bagaimana hukumnya ketika seorang meninggal dan dia punya hutang puasa. Di sini ada 2 kategori atau ada dua hal ya, dua kategori yang bisa membedakan. Yang pertama adalah jika ia meninggal sebelum dimungkinkan dia mampu berpuasa karena belum ada kesempatan, atau sakit, atau dalam perjalanan, atau tidak mampu lagi berpuasa. Nah, maka ini tidak perlu diqadakan puasanya. Ini menurut jumhur. Jadi ketika seseorang meninggal sebelum dia itu dimungkinkan mampu puasa, jadi dia tidak memiliki kesempatan atau dia tidak mampu untuk melakukan puasa atau membayar qada yang dari puasa yang dia tinggalkan, entah itu karena sakit atau dalam perjalanan, atau dia memang sudah tidak mampu lagi puasa lalu kemudian dia meninggal, jadi nggak ada waktu yang memungkinkan dia membayar puasanya, maka ini tidak perlu diqadakan puasanya. Kemudian yang kedua, apabila ia meninggal setelah ada kemungkinan mampu untuk berpuasa qada. Nah, ini khilafiyah. Jadi ketika dia meninggalnya sudah meninggalkan waktu yang mungkin dia puasa. Misalnya dia utang puasa 3 hari dan dia itu sebenarnya ada waktu yang memungkinkan untuk puasa. Misalnya dia sehat, dia mampu puasa, tapi dia tidak melakukan qadanya. Jadi ada waktu yang mungkin dia melakukan qada tapi tidak melakukan. Nah, maka ini adalah khilafiyah. Khilafiyahnya bagaimana? Menurut Hanabilah harus qada puasa oleh wali mayit atau oleh keluarganya agar dipastikan mayit tersebut terbebas dari kewajiban. Nah, kemudian menurut Syafi'iyah dan jumhur ulama tidak mengqada puasa karena puasa adalah ibadah individu. Nah, ini kaitannya nanti dengan fidyah ya. Gitu. Jadi kalau jadi acuannya adalah apakah mayit ini pernah memiliki kesempatan mengqada puasa, itu acuannya. Kalau tidak memiliki kesempatan qada puasa, berarti kan dia tidak sengaja meninggalkan ya. Setelah qada, misalnya dia bepergian, dalam bepergian itu dia tidak puasa,
kan harusnya qadha, kemudian dia misalnya naudzubillah kecelakaan, misalnya meninggal, itu dia tidak memiliki waktu mengqadha, maka ini tidak perlu diqadhakan puasanya. Nah, tapi kalau dia memiliki kemungkinan untuk puasa, nah ini yang khilafiyah begitu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan fidyah puasa? Fidyah di sini maksudnya adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Fidyah untuk 1 hari puasa Ramadan adalah sebesar 1 mud makanan atau sekitar 675 gram beras. Fidyah ini diberikan kepada fakir miskin dan ini tidak diperbolehkan untuk golongan mustahik zakat. Jadi konteksnya adalah fidyah puasa Ramadan ini tidak seperti memberikan beras kepada mustahik zakat, karena di nas Al-Qur'annya jelas bahwa fidyah di sini adalah untuk fakir dan miskin. Alokasi bisa diserahkan kepada 1 orang miskin untuk keseluruhan fidyah puasa. Misalnya fidyah puasanya 5 hari dan dimutkan, dikonversikan ke dalam mut menjadi berapa, kemudian diberikan kepada 1 orang, itu boleh. Yang tidak boleh adalah misalnya 1 mut dibagi untuk lebih dari 1 orang, misalnya 1 mut untuk 2 orang, untuk 3 orang, itu yang tidak boleh. Tapi untuk menjadikan beberapa mut untuk 1 orang itu boleh. Kemudian menurut jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, fidyah ini harus berupa makanan pokok. Sementara menurut Hanafiyah, fidyah boleh dalam bentuk qimah atau dinominalkan dengan uang. Tapi ini adalah kadarnya yang digunakan adalah 1 syok kurma, jerawat atau anggur. Kemudian kalau untuk gandum atau tepung konversinya adalah setengah syok. Maka konversi dalam kilogram, jika menurut perhitungan Ali Jum'ah dan Muhammad Hasan, itu 1 syoknya adalah 3,25 kilo. Sementara setengah syoknya 1,625 kilogram gitu. Ini kilogram harga untuk makanan pokoknya. Kemudian versi Wabah Zuhaili 1 soknya 3,8 kilo, setengah soknya 1,9 kilogram. Ini kalau dikonversikan gitu ya. Menurut Hanafiyah ini lebih longgar. Tapi kalau jumhur dalam hal ini Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, fidyahnya harus berupa makanan pokok, harus berupa beras kalau dalam konteks kita Indonesia. Berikutnya adalah siapa saja kategori orang yang wajib membayar fidyah. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah orang tua renta. Orang tua renta di sini maksudnya adalah dia tidak terkena tuntutan puasa karena dia ini tidak sanggup lagi puasa. Jadi orang yang benar-benar sudah tua renta, sudah tidak mampu lagi puasa, jika dipaksakan puasa akan menimbulkan kepayahan, masyakoh bagi dirinya. Dan ini tidak terkena kewajiban qadha puasa karena memang sudah tidak mampu gitu. Dia hanya wajib membayar fidyah. Kemudian bagi orang yang sakit parah, orang sakit parah di sini maksudnya adalah penyakit yang tidak ada harapan sembuh dan memang tidak sanggup untuk puasa. Tidak terkena kewajiban qadha puasa karena memang sudah tidak ada harapan sembuh secara medis dan tidak sanggup puasa. Ini untuk orang sakit parah, maka dia wajib membayar fidyah. Sementara orang yang memiliki kemungkinan sembuh, sakitnya itu bisa dimungkinkan sembuh, maka selain dia membayar fidyah juga harus mengqadha puasa. Berikutnya adalah wanita hamil atau menyusui. Apabila terdapat kepayahan atau masyakoh dan mengkhawatirkan keselamatan anak atau janin yang dikandungnya, maka dia wajib membayar fidyah dan terkena kewajiban qadha. Itu jika yang dikhawatirkan adalah anak atau janinnya, sementara dia sendiri sebetulnya mampu, bukan mengkhawatirkan diri ibunya. Jika khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anaknya, maka ini tidak wajib fidyah, tapi bisa menggantikan atau qadha puasa di lain hari ketika dia sudah tidak hamil atau menyusui. Berikutnya yang keempat adalah orang mati. Orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur atau karena udzur namun memiliki waktu memungkinkan qadha puasa, maka dia wajib fidyah tanpa qadha puasa. Tanpa qadha puasa maksudnya walinya atau keluarganya itu tidak wajib mengqadha puasa. Ini menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Namun menurut qaul qadim Imam Syafi'i bahwa
orang yang mati dan kemudian meninggalkan hutang puasa itu wali atau keluarganya boleh memilih antara membayar fidyah atau mengqadhakan puasa. Ini menurut qaul qadim Imam Syafi'i. Nah, qaul qadim Imam Syafi'i ini yang kebanyakan diikuti oleh beberapa ulama gitu. Kebanyakan ulama masa kini atau ulama kita menyarankan untuk orang meninggal yang memiliki hutang puasa itu lebih baik membayarkan fidyah atau juga qadha puasa untuk menjaminkan bahwa orang yang meninggal ini terbebas dari kewajiban puasa. Jadi untuk lebih kehati-hatian gitu. Kemudian yang kelima, orang yang mengakhirkan qadha Ramadan hingga Ramadan berikutnya, dia tetap berdosa karena melalaikan kewajibannya dan menunda-nunda qadha, karena qadha itu juga kewajiban dan ini merupakan dosa besar. Maka dia tetap berdosa, ya, tapi dia tetap memiliki kewajiban qadha dan juga membayar fidyah. Fidyah di sini adalah sebagai ganti atau ganjaran karena dia melalaikan atau melakukan keterlambatan dalam mengqadha. Kewajiban fidyah ini akan berlipat sesuai dengan putaran tahun. Misalnya dia meninggalkan qadha Ramadannya 1 tahun gitu ya, ketemu Ramadan 1 tahun, maka dia satu mud 1 hari yang ditinggalkan. Nah, ketika itu meninggalkan 2 tahun gitu ya, udah ketemu misalnya sekarang 2021, dia meninggalkan puasa sejak 2019, maka kalau 1 harinya itu adalah 1 mud, kemudian karena ini udah 2 tahun maka dikalikan 2, jadi 1 harinya 2 mud dan seterusnya. Itu dihitung dan ditotalkan atau dikalkulasi secara total itu jumlahnya berapa dari puasa yang ditinggalkan. Ini beberapa orang yang masuk dalam kategori wajib membayar fidyah. Kemudian bagaimana niat fidyah? Nawaitu an ukhrija hadhil fidyah li iftari shaumi Ramadan al fardhulillahi ta'ala. Ini untuk membayar fidyah bagi orang sakit keras atau orang tua renta. Kemudian untuk wanita hamil, nawaitu an ukhrija hadhil fidyah an iftari shaumi Ramadan lil khaufi ala waladi ala fardhun alayya fardhun lillahi ta'ala. Kemudian untuk fidyah puasa orang mati, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an shaumi ramadhani fulan bin fulan, siapa nanti disebutkan namanya, fardholillahi ta'ala. Kemudian niat fidyah karena terlambat mengqadha puasa, nawaitu an ukhrija hadhil fidyah an ta'khiri qadha shaumi ramadan fardholillahi ta'ala. Kemudian ini saya berikan kesimpulan yang seringkali kita barangkali dipertanyakan terkait dengan wanita hamil dan menyusui. Apakah dia itu kalau tidak mampu puasa, bagaimana ketentuannya? Apakah qadha saja atau tidak qadha atau bayar fidyah atau bagaimana? Nah, setidaknya ini ada 2 kategori ya, wajib qadha dan wajib qadha serta fidyah. Maka untuk wanita hamil dan menyusui ini boleh tidak puasa jika ada kekhawatiran berikut. Nah, boleh tidak puasa artinya ini boleh, bukan disarankan atau bukan dilarang untuk puasa, tapi ini adalah dispensasi. Ya, dispensasi itu boleh dipakai, boleh enggak gitu. Boleh tidak puasa jika ada kekhawatiran pada ibu. Jika kekhawatirannya hanya pada ibu, maka dia boleh tidak puasa. Misalnya ibunya itu kalau puasa lemesnya luar biasa, mungkin kondisi fisiknya langsung drop atau bagaimana gitu ya. Jika yang dikhawatirkan adalah kondisi ibu, sementara kondisi janinnya itu sebetulnya baik-baik saja, karena oksigennya bagus, jantungnya bagus dan seterusnya. Dan ini tentu untuk memutuskan ini harus dengan rekomendasi dari dokter. Jadi ada rekam medis, ada keterangan dari dokter bagaimana kondisi ibu dan anak. Tidak boleh hanya sekedar diputuskan dari, apalagi berdasarkan nafsu ya, malas aja lah, nggak usah puasa kayak gitu karena lapar atau bagaimana. Kalau alasan yang ringan dengan begitu sih sebaiknya tidak ya, tetap kita pertimbangkan dengan keterangan dari medis atau dokter. Ketika yang dikhawatirkan adalah ibu saja, maka dia wajib qadha di lain waktu. Kemudian apabila yang dikhawatirkan adalah ibu dan anak ya, maka dia juga wajib
mengkodoknya di lain waktu. Namun apabila yang dikhawatirkan adalah anaknya saja, sementara dia itu mampu, ya, dia itu sebetulnya mampu, si ibu itu sebetulnya mampu puasa, tapi kondisi janinnya yang tidak memungkinkan atau kondisi anaknya yang tidak memungkinkan. Ketika misalkan dia posisi menyusui, ketika ibunya puasa, kemudian kondisi anaknya drop gitu kan. Nah, tapi ini saya kira akan bisa diatasi ya, karena sekarang banyak, misalkan dengan susu formula atau dengan asupan yang lain gitu. Jadi kalau yang dikhawatirkan hanya anak saja, sementara ibunya sebetulnya kondisinya bagus, maka selain dia wajib qadha, dia juga wajib membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Adalah 1 mud, seperti tadi yang sudah dijelaskan, 1 mud untuk 1 orang fakir miskin untuk 1 hari yang ditinggalkan. Namun di sini saya ingin berbagi pengalaman bahwa jika kondisi ibu dan kandungannya itu baik dan sehat secara medis, maka lebih baik dianjurkan untuk berpuasa, karena di sini ada kemanfaatan yang sangat besar. Saya pernah mengalami sendiri bahwa ini tergantung juga pada mindset dari ibu. Bagaimana ibu ini menyikapi ibadah puasa. Apakah puasa itu hanya sekedar menahan lapar saja, kemudian nanti dia takut kelaparan dan seterusnya, atau mungkin dia tergoda dengan masakan-masakan yang enak. Nah, ini sebenarnya bisa dibangun dari mindset si ibu. Kalau ibu ini memandang bahwa puasa adalah sebuah ibadah penyucian diri, ya, ibadah penyucian diri, dan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa memberikan pengajaran pada janin dan anak ini sebagai aspek tarbiyah tentang puasa. Jangan salah ya, janin itu bisa diajari. Misalnya kita sugesti kepada janin di perut, sentuh perut dengan tangan, bahwa ajarkan pada janin itu, ini ibu akan puasa, ayo kita sama-sama puasa bareng. Puasa itu adalah menahan dari nafsu makan dan seterusnya, dijelaskan kepada janin. Insya Allah itu janin akan terhubung komunikasinya dengan ibu, janin akan mengerti dan insya Allah bisa mendukung ibadah ibu. Ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian bisa juga melatih dan memberikan pengalaman ibadah puasa pada anak. Ini bisa, meskipun anak atau bayi itu masih dalam umur yang kecil, itu kalau sugesti ibu itu sangat luar biasa. Dan ini saya ngomong secara teorinya begitu, dan saya sudah mempraktekannya. Dan kemudian menurut hasil penelitian bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara ASI ibu puasa dan ibu tidak puasa dengan menjaga asupan gizi sehat dan seimbang. Itu. Jadi sebetulnya penelitian justru melawan anggapan bahwa orang hamil, orang menyusui itu tidak bisa untuk puasa. Justru penelitiannya adalah mengkanter itu, bahwa ibu puasa, ibu hamil, ibu menyusui yang puasa itu bisa kok memproduksi ASI sebanyak ibu yang tidak puasa. Dan ini bisa dibangun oleh mindset dari ibu, dan ini saya sudah mengalami sendiri. Bahkan saya dituntut bekerja dari pagi sampai sore dengan tuntutan pekerjaan yang lumayan menguras tenaga dan pikiran, kemudian juga mengelola rumah tangga, bagaimana ngurus rumah dan seterusnya, dan itu alhamdulillah semua teratasi dengan baik. Saya tetap bekerja, saya tetap puasa, saya tetap pompa ASI gitu ya. Saya ketika hamil juga alhamdulillah kondisinya sehat. Jadi ini bisa didukung oleh mindset dari ibu itu sendiri, dan tentu dengan didukung juga dengan pemahaman dan pengetahuan agama dan juga kesehatan gitu. Jadi jangan kemudian malas-malasan untuk mengambil toleransi atau mengambil dispensasi dari agama ini sebagai alasan utama untuk kemudian kita meninggalkan ibadah gitu ya. Saya kira itu. Kemudian bagaimana tentang hal yang membatalkan puasa? Ini menurut Syafi'iyah ya, saya mengambilnya, yang hanya mewajibkan qadha saja. Perut kemasukan materi atau makanan melalui lubang terbuka dengan sengaja, dia wajib qadha saja. Kemudian menelan dahak, yakni sesuatu yang keluar dari bagian kepala atau perut kecuali tidak sengaja dan sulit untuk dibuang. Jadi kalau tidak sengaja dan memang itu nggak bisa terbuang karena waktunya sangat sempit, ini tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja gitu ya, sengaja menelan itu, ini wajib qadha.
Kemudian kemasukan air karena berlebihan, berkumur atau menghirup air ke dalam karena berlebihan itu dilarang ketika puasa. Jika air yang tidak seharusnya masuk ke perut, misalnya kumur yang keempat, maka batal karena tidak ada perintah untuk menghirup yang keempat. Kemudian sengaja muntah walau tidak ada yang masuk kembali, itu sengaja dikorok-korok misalnya atau dimuntah-muntahkan, itu juga wajib qadha, batal puasanya. Kemudian onani dan berhubungan badan tanpa penghalang, ini juga wajib qadha puasa ya. Ini diperhatikan ini bagi laki-laki nih, bisa membatalkan puasa. Keliru makan di siang hari sebelum terbenam matahari itu juga batal puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa dan ini wajib qadha, kafarat dan juga takzir. Nah, ini adalah bagi yang melakukan jima pada siang bulan Ramadan dengan syarat berikut: telah berniat pada malam hari untuk berpuasa. Jika tidak niat maka puasa tidak sah, namun tetap wajib qadha. Sengaja jima atas kehendak sendiri serta mengetahui keharamannya. Ada pengetahuan jima dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Rusaknya puasa semata-mata oleh jima. Nah, rusaknya puasa ini karena oleh jima. Nah, ini kadang ada trik yang lucu nih, biasanya santri-santri sukanya nyeleneh. Di sini puasa ini rusak karena semata-mata karena jima, dia rusak sehingga ada wajib qadha, ada kafarat dan takzir. Ini kan hukumannya berat. Tapi kalau misalnya puasa kemudian dibatalkan dengan sengaja makan gitu kan, nah maka dia kan jadi batal nih, tapi batalnya karena makan. Nah, kalau batal karena makan kan dia hanya wajib mengqadha saja. Nah, baru setelah makan dia jima. Nah, itu kan dapat bonus. Nah, ini akal-akalan santri ini biasanya. Tapi Allah Maha tahu niat manusia itu seperti apa ya. Jadi silakan dihati-hati. Fikih itu untuk menghati-hati, tapi kadang hati-hati juga bisa pakai fikih dengan alasan-alasan tertentu. Ini nakal kadang. Itu ya. Ini rusaknya puasa semata-mata oleh jima aja, karena kadang mungkin tidak tahan misalnya pengantin baru gitu ya, maka dia wajib qadha, kafarat dan juga takzir. Pelakunya dianggap berdosa secara hukum, kemudian meyakini puasanya sah. Berjima dilakukan bukan keliru pada waktu yang jelas, bukan mengira malam. Jadi dia tidak mengira itu malam gitu, atau barangkali ngelindur habis tidur terus ngelindur dikiranya udah maghrib padahal belum. Tidak gila atau meninggal setelah jima. Wah, ini serem nih, karena kalau ternyata meninggal kemudian jima ya dia tidak wajib qadha, tidak kafarat dan tidak takzir gitu kan. Mungkin kenapa ini gitu kan, itu barangkali overdosis ya. Dilakukan oleh dirinya sendiri, yang masuk betul-betul batang kemaluannya. Jika tidak maka tidak wajib kafarat, namun wajib imsak atau wajib menahan itu. Kemudian hal yang tidak merusak puasa, ini menurut Syafi'iyah, saya mengambilnya, puasa tidak rusak jika perut kemasukan sesuatu ketika lupa, terpaksa atau tidak tahu, karena tidak mampu membuang sesuatu seperti dahak atau sisa makanan di gigi, atau oleh sesuatu yang sulit dihindarkan seperti debu jalanan, serbuk tepung, lalat atau nyamuk. Ini tidak rusak ya. Kemudian berbekam, bercelak mata, mencium kecuali dengan syahwat, ini makruh. Memeluk, menyentuh, keluar mani akibat pandangan atau hayalan, ini tidak rusak. Kemudian memamah sesuatu atau rasa makanan makruh jika tidak bertujuan penting. Menggosok gigi makruh jika telah tergelincir matahari kecuali ada keharusan, serta menikmati segala yang dapat dipandang dan dicium baunya. Ini tidak rusak puasanya. Kemudian bagaimana batal puasa dalam lintas mazhab? Yang pertama adalah berjima pada siang hari Ramadan mengakibatkan qadha, kafarat serta imsak sepanjang hari. Jadi harus menahan imsak, melanjutkan puasanya, tapi dia sebenarnya puasanya batal, tapi tetap harus imsak. Juga berlaku bagi yang sengaja makan dan minum, ini menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Sengaja muntah atau menyantap barang, baik makanan bergizi ataupun tidak, itu adalah batal menurut jumhur. Makanan karena dipaksa tidak batal menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dan batal menurut Malikiyah dan Hanafiyah.
Kemudian kemasukan air ketika berkumur tidak batal menurut Hanabilah, batal menurut Malikiyah. Jika berlebihan main-main mencari kesegaran lebih dari 3 kali itu batal menurut Syafi'iyah. Bercelak mata tidak batal menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, batal jika sampai tenggorokan, ini menurut Malikiyah dan Hanabilah. Memakai penyegar di bagian dubur tidak batal menurut jumhur dan batal menurut Hanabilah. Keluar mazi tidak batal menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, namun batal jika akibat mencium atau bersetubuh pada selain kelamin menurut Hanabilah dan Malikiyah, dan tidak batal jika akibat pandangan Hanabilah, dan batal akibat berhayal dan memandang terus-menerus, ini menurut Malikiyah. Kafarat dihitung berdasarkan banyaknya pelanggaran. Dalam hal ini adalah jima yang dilakukan pada hari yang berbeda. Ini menurut jumhur ya, dihitung berdasarkan banyaknya pelanggarannya. Kemudian kalau Hanafiyah beberapa kali dalam hari yang berlainan dihitung 1 kafarat. Nah ini lebih ringan nih Hanafiyah, beberapa kali dalam hari yang berlainan dihitung 1 kafarat. Jadi banyak juga dihitungnya 1. Begitu. Kemudian apa sih itu kafarat dan juga fidyah? Kafarat ini adalah penebus kesalahan dan merupakan sanksi sekaligus denda atas pelanggaran. Nah, kalau fidyah adalah harta yang merupakan harta tebusan dipersembahkan kepada Allah akibat kelalaian dalam ibadah, bisa berupa takaran dalam mut ataupun dam. Nah, macam-macam kafarat adalah yang pertama bisa memerdekakan budak. Ini jadi semacam hukuman ya. Tadi yang meninggalkan puasa karena jima misalnya. Memerdekakan budak, kalau sekarang udah nggak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka untuk yang rusak puasanya karena semata-mata karena jima, ini hukumannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana 1 hari aja tidak bisa, apalagi untuk hukumannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari yang ditinggalkan 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 hari yang ditinggalkan maka dihitung sendiri. Itu akumulasi ya tadi menurut jumhur kafaratnya. Jadi misalnya 3 hari meninggalkan puasa atau rusak puasanya karena jima, ya hukumannya atau kafaratnya adalah 2 bulan kali 3, maka 6 bulan berturut-turut. Nah, ini kenapa? Bukan semata-mata karena hitungannya, tapi coba diperhatikan bahwa hukuman dari 1 hari merusak puasa karena jima itu hukumannya adalah 2 bulan puasa. Maka dari sini adalah betapa pentingnya kita benar-benar harus berusaha menjaga, menghindari jima ketika puasa Ramadan gitu ya, karena hukumannya ternyata memang sangat berat. Kemudian memberi makan 60 fakir miskin, masing-masingnya adalah setengah sok kurma atau gandum atau 1 mud atau 4 liter beras. Ini untuk 60 fakir miskin untuk 1 hari yang ditinggalkan gitu. Kemudian ketentuan batalnya puasa yang menjadi patokan adalah sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli seperti hidung, telinga, dan dubur. Jadi ini akan membahas bagaimana batal puasa atau tidak terkait dengan kemajuan medis ya gitu. Jadi prinsipnya adalah al-ibratu bil wusuli ilal jawfi aw dimagi minal makhariqil asliyah kal anfi wal udhuni wat dubur. Jadi prinsipnya adalah yang menjadi patokan batal puasa itu adalah sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli yaitu hidung, telinga, dan dubur. Puasa menjadi batal ketika adanya benda yang nyata ya yang masuk dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam. Jadi batal ketika adanya benda yang masuk dalam salah satu lubang ini yang nanti berpangkal pada organ bagian dalam atau jauh seperti mulut, telinga, hidung. Lubang atau jauh ini memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut maka puasa menjadi batal, tapi selama belum melewatinya maka puasanya tetap sah. Dalam hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha haisum, pangkal insang yang sejajar dengan mata. Itu. Jadi jauhnya itu adalah dimaknai hidung, telinga, dan mulut. Nah, kemudian apa saja benda yang masuk dalam salah satu lubang yang pangkalnya ini
pada organ bagian dalam jauf tadi. Pangkalnya ada pada bagian dalam itu, hidung, telinga, dan dubur. Maka dalam hidung batas awalnya adalah bagian yang disebut muntaha haisum, pangkal insang yang sejajar dengan mata. Kemudian dalam telinga yang itu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Jadi bagian dalam telinga yang sudah tidak tampak lagi oleh mata itu adalah batas sampai itu dikatakan kalau benda melewati batas itu maka puasanya menjadi batal. Namun selama belum ke situ maka tidak batal. Maka misalnya membersihkan dengan cotton bud di hidung bagian luar itu tidak masalah. Tapi ketika sudah menyentuh bagian yang sudah tidak terlihat lagi oleh mata maka itu sudah batal. Kemudian dalam mulut batas awalnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan hulqum. Gitu. Kalau masih belum nyampe tenggorokan, misalnya kumur belum sampai ke tenggorokan, ya tidak batal gitu. Tapi kalau sudah masuk sampai batas tenggorokan, ya itu batal. Ini pengertian dari masuknya benda yang nyata pada lubang. Lubangnya adalah hidung, telinga, dan dubur, dan diawali dengan batas-batas awal ini. Kemudian bagaimana tindakan medis tertentu, apakah batal atau tidak, ini saya urai satu persatu. Menggunakan obat semprot asma spray atau inhaler. Asma spray merupakan obat yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seseorang terkena asma, sedangkan inhaler adalah alat untuk mengalirkan obat langsung ke paru-paru. Penggunaan metode pengobatan ini membatalkan puasa sebab obat tersebut masuk ke tenggorokan kemudian ke dalam perut. Berbeda pada kasus inhaler yang sekedar dihirup aroma minyak, misalnya untuk meredakan pilek, tidak membatalkan puasa. Kemudian endoskopi, tindakan non bedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan dari pasien dan dalam beberapa kasus disertai dengan pengobatan jika sudah memungkinkan. Tindakan ini menggunakan endoskop, yaitu tabung lentur yang fleksibel dengan kamera yang melekat pada salah satu ujungnya. Menurut para ulama, terutama ulama mazhab Hanafi, endoskopi tidak membatalkan puasa karena dia hanya melihat ya dengan ujung kameranya itu, dia hanya melakukan cek. Kemudian menghirup oksigen. Seseorang yang terkena asma kadang diberi oksigen. Oksigen hanyalah berupa udara, sehingga hukumnya sama seperti bernafas, yaitu tidak membatalkan puasa kecuali jika oksigen tersebut tercampur dengan obat. Kemudian inhalation, metode pengobatan dengan menghirup asap melalui mulut, hidung, atau dengan alat tertentu. Metode pengobatan ini membatalkan puasa karena sengaja memasukkan asap ke dalam tenggorokan. Enema adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus. Enema dapat ditujukan untuk merangsang peristaltik kolon supaya dapat buang air besar atau membersihkan kolon untuk persiapan pemeriksaan operasi. Menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, enema membatalkan puasa sebab memasukkan benda apapun ke dalam anus dapat membatalkan puasa. Kemudian injeksi adalah memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik baik ke dalam otot ataupun pembuluh darah. Menurut mayoritas ulama, injeksi tidak membatalkan puasa sebab obat atau nutrisi tidak masuk melalui lubang terbuka. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa jika yang disuntikkan adalah nutrisi makanan maka membatalkan puasa. Sedangkan ulama lain menyatakan injeksi membatalkan puasa secara mutlak baik berupa nutrisi maupun obat. Kemudian donor darah. Hukum donor darah sama seperti bekam, yaitu tidak membatalkan puasa sebab puasa batal karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang terbuka. Kemudian memasukkan tabung kateter ke kandung kemih. Kateter adalah sebuah tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengeluarkan atau memasukkan cairan ke dalam rongga tubuh. Paling umum, kateter dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urin. Mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Hambali, kateter tidak membatalkan puasa, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kateter ini membatalkan puasa.
Memasukkan spekulum dan loop ke dalam rahim untuk tahu tujuan cek medis tanpa diberi obat tidak membatalkan puasa, sebab benda tersebut akan dikeluarkan kembali setelah cek medis dianggap sempurna atau selesai. Menyuntikkan glukosa ke dalam tubuh. Glukosa adalah larutan steril yang disuntikkan melalui intravena dengan fungsi untuk memberikan cairan yang mengandung berbagai jumlah gula ke tubuh seseorang ketika ia tidak dapat minum cairan yang cukup atau ketika memerlukan tambahan cairan. Menurut sebagian ulama, memasukkan glukosa ke dalam tubuh tidak membatalkan puasa, sedangkan menurut ulama lain, hal itu membatalkan puasa sebab glukosa merupakan sari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Meneteskan obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada lubang penghubung antara mata, perut, dan otak. Sedangkan meneteskan obat ke dalam telinga dan hidung dapat membatalkan puasa sebab keduanya merupakan lubang